yang janggal itu memang janggal, ya harus kita katakan ada yang nggak benar. Apakah betul dia membela diri? Kadifropam juga nanti akan menjadi salah satu saksi. Kan ini saksi sudah diperiksa, kelihatannya kok tidak etis, kelihatannya kok seperti dibuat-buat, karena ini menjadi atensi sampai Presiden. Halo, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Pekan ini publik dikejutkan oleh peristiwa berdarah yang mematikan di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Polri menyatakan Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat yang bertugas sebagai ajudan Irjen Ferdi Sambo ditembak mati oleh sesama ajudan Irjen Ferdi Sambo, yaitu Barata II atau Barada berinisial E. Polri sudah menjelaskan kejadiannya, namun banyak pertanyaan publik yang belum terjawab karena memang Polri masih menyelidiki insiden ini. Polri telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri dan melibatkan Kabareskrim, Kompolnas, hingga Komnas HAM. Nah, Newsmaker pekan ini akan mengungkap fakta dan analisis di balik tragedi tembak-menembak ini bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Bapak Albertus Wahyu Rudanto yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mas Alfa. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat. Oke, kita mulai dari temuan demi temuan Polri yang diungkapkan di waktu yang berbeda oleh Polri nih Pak. Pertama kali publik mengetahui insiden berdarah ini dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli. Disebutkan Brigadir J dan Barada E bertemu di rumah Kadif Propam. Kemudian Brigadir J tiba-tiba menembaki Barada E. Lalu Barada E membalas hingga Brigadir J tewas. Nah, beberapa jam kemudian, Karopenmas Polri menambahkan informasi ke media nih Pak, yaitu adanya motif pelecehan Brigadir J kepada istri atasannya, Kadif Propam Polri. Nah, karena istri atasannya berteriak, maka Barada E mengecek tapi ditembaki oleh Brigadir J nih Pak. Barada E membalas tembakan hingga Brigadir J akhirnya tewas nih Pak. Nah, pada hari Selasa, informasi dari polisi kepada publik bertambah lagi. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hedri Susianto menyatakan bahwa tempat kejadian perkara atau TKP adalah rumah singgah untuk isoman keluarga Kadif Propam. Nah, rumah tinggal Kadif Propam sendiri ini berjarak 1 km dari TKP. Nah, Barada E berada di rumah singgah itu karena baru selesai tugas mengawal putra Kadif Propam yang baru datang dari luar kota. Sedangkan istri Kadif Propam sendiri berada di rumah yang sama karena mampir setelah dari luar kota. Nah, Pak Wahyu, potongan-potongan informasi yang belum utuh dari polisi disampaikan di waktu yang berbeda nih Pak ke publik. Dan ternyata membuat publik juga bingung nih Pak. Sehingga sekarang banyak muncul pertanyaan dan berbagai spekulasi nih Pak. Nah, seperti apa nih Pak Kompolnas melihat langkah Polri mengungkap informasi-informasi yang sepotong-potong ini adalah hal wajar atau seperti apa Pak seharusnya, Pak Wahyu? Terima kasih Mas Alfa. Jadi yang pertama, apa yang Mas Alfa sampaikan tadi adalah informasi resmi dari pihak Polri. Ya. Statement itu bukan statement asal-asalan, tapi langsung disampaikan oleh Karopenmas. Oke, itu kita pegang dulu, ya. Dan itu menjadi pegangan untuk rilis resmi karena disampaikan oleh pihak yang resmi. Ya. Nah, tetapi setelah itu muncullah kemudian dinamika informasi yang menilai bahwa informasi tadi janggal, baik lewat medsos. Kami juga menerima banyak WA dari masyarakat maupun dari internal Polri maupun eksternal dari akademisi. Nah, sehingga kami Kompolnas sempat melihat ini ada sesuatu yang harus diluruskan. Itu awal mulanya. Nah, kemudian atas berita yang berkembang, kami sebagai pengawas eksternal kan harus prihatin juga. Apapun yang kejadian itu kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itu pandangan tugas Kompolnas kan mengawasi Polri agar mandiri dan profesional. Nah, kemudian atas inisiatif Kompolnas mengutus Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki ke Polres Jakarta Selatan. Mengapa ke Polres Jakarta Selatan? Karena kasus ini sudah ditangani oleh Polres. Kejadiannya
kemarin siang, ya sekitar jam 12-an lah, jam 12-an, kami sudah menerima beberapa penjelasan. Setidaknya penjelasan itu mengkonfirmasi apa yang sudah dijelaskan oleh Karopenmas. Tetapi penjelasan ini tidak cukup. Nah, kemudian sampai sore, akhirnya sore, ada statement dari Pak Kapolri. Pak Kapolri menyikapi ini lebih serius karena ada atensi Presiden. Nah, sehingga Kapolri membentuk tim khusus yang harus kita apresiasi. Kapolri ini kan kasusnya terjadi di internal Polri, ini anggota Polri tidak ada masyarakat, tetapi Kapolri melibatkan eksternal, di mana yang dilibatkan adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Langsung Pak Benny Mamoto sebagai ketua harian dan sekretaris Kompolnas melaporkan ke Pak Mahfud MD. Kebetulan Pak Mahfud sedang menunaikan ibadah haji. Kami mendapat arahan dari beliau dan arahan itu kita laksanakan. Kemudian statement Pak Kapolri untuk dibentuk tim menguntungkan kita karena sekarang Kompolnas tidak hanya datang tapi masuk terlibat. Nah, sehingga ini menjadi dalam tanda petik keberuntungan, tetapi sebetulnya ada yang kemudian kita hormati, yaitu keinginan Kapolri untuk membuat ini terbuka dengan bahasa beliau transparan dan akuntabel. Nah, sehingga kami sekarang menugaskan Pak Benny dan Bu Pungki untuk ikut mendampingi investigasi, karena kami nggak bisa menyidik, tetapi kami akan mengawasi tahapan-tahapan, kami akan menanyakan temuan-temuan, kami akan mencek apa yang sudah dilakukan, dan kami akan mengkonfirmasi hal-hal yang oleh publik dinilai janggal itu. Kalau memang yang janggal itu memang janggal, ya harus kita katakan ada yang nggak benar. Tapi kalau memang ada hal yang benar, ya harus kita luruskan. Itu yang akan kita lakukan, Mas ya. Artinya berarti dari pihak Kompolnas sendiri sudah ikut investigasi gitu Pak ya, mulai dari kemarin tadi ya Pak ya? Sudah, sebelum ada keputusan Pak Kapolri, kami sudah menanyakan untuk kami, kan kami banyak ditanya media, kami kan harus tahu duduk persoalannya. Itulah kemudian inisiatif kita datang ke Polres. Inisiatif, tetapi ternyata perkembangannya Pak Kapolri membentuk tim di mana ketuanya Pak Wakapolri, Pak Komjen Gatot, kita masuk di dalamnya. Nah, sehingga dengan kita masuk ke dalam, artinya kita bisa secara intensif mengikuti proses-proses yang dilakukan pengumpulan data, investigasi, termasuk tentu kami akan memberikan masukan juga untuk melibatkan ada ahli forensik, ada ahli balistik, ada ahli IT dan sebagainya. Yang disebut Mas Alfa janggal tadi tentu harus kita luruskan sesuai dengan harapan Pak Kapolri dengan scientific crime investigation, ya, investigasi kriminal secara saintifik. Artinya saintifik itu kita bicara soal data, bicara soal fakta, bicara soal logika, dan bicara soal kebenaran, bukan lagi bicara soal asumsi. Ya. Oke, baik Pak Wahyu. Soal jeda 3 hari Pak dari kejadian di TKP Jumat 8 Juli hingga diumumkan oleh polisi Senin 11 Juli, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi, sempat mengatakan mungkin polisi sedang fokus ke Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu 10 Juli. Nah, tapi Pak Wahyu, publik bertanya-tanya nih Pak, mengapa insiden tidak langsung dibuka ke publik nih Pak, pas hari H kejadian? Apakah hal ini bisa disebut normal-normal saja atau jeda waktu 3 hari baru diungkap ke publik ini Pak? Itu yang akan kami dalami. Oke. Apa alasannya sehingga kejadian hari Jumat baru terekspos hari Minggu malam? Ya. Memang ada Idul Adha, tetapi kan polisi kerjanya 24 jam, Mas. Ya. Nah, jadi kejadian apapun harus datang. Itu kan kita cek, karena pasti ada polisi yang datang, ada yang meriksa TKP dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang kami tanyakan. Tentu polisi kan ada alasan tertentu ketika menyampaikan ke publik, mungkin apakah akan dilengkapi, apakah sudah menyidik, itu nanti yang kita tanyakan. Jawaban itulah yang akan menjadi bahan-bahan dari Kompolnas untuk melakukan pendalaman-pendalaman ketika proses mendampingi, mengawasi, dan kemudian nanti ikut membantu memberikan rekomendasi ini, Mas. Oke, baik Pak Wahyu, kita kembali ke peristiwa di TKP, Pak. Mohon koreksi kalau kurang tepat, Pak. Berdasarkan informasi dari Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi, ketiga orang yang dalam pusaran tragedi ini berada di TKP yang merupakan rumah isoman keluarga Kadif Propam. Karena ketiganya baru tiba dari luar kota terkait agenda putra Kadif Propam di luar kota. Nah, keluarga ini melakukan isolasi mandiri di TKP sambil menunggu hasil tes PCR. Brigadir J bertugas menjadi sopir istri Kadif Propam, sementara Barada E bertugas sebagai pengawal putra Kadif Propam. Nah, Brigadir J, sang sopir istri Kadif Propam, tiba-tiba melakukan
pelecehan kepada istri Kadif Propam di TKP nih Pak, di mana ada pengawal Kadif Propam Baradae. Nah, tapi yang jelas polisi menegaskan, istri Kadif Propam melaporkan ke polisi dirinya menjadi korban pencabulan dan ancaman pembunuhan dari Brigadir J nih Pak. Nah Pak Wahyu, bagaimana Kompolnas melihat kronologi kejadian sebagaimana penjelasan polisi? Lalu apakah Kompolnas punya catatan khusus soal kronologis ini Pak Wahyu? Itu yang nanti akan kita dalami, Mas. Jadi akan kita dalami penjelasan-penjelasan apakah betul rumah itu rumah untuk isoman, apakah betul ada 3 orang, apakah betul menunggu BCR. Ini kan informasi sepihak dan kami kan tidak punya hak untuk membenarkan atau menyalahkan sebelum kami menanyakan. Nah, kami sudah sampaikan kemarin Pak Beni sudah menyampaikan juga di internal kita sudah sampaikan itu salah satu itu materi-materi yang nanti akan ditanyakan. Kalau memang benar ya kita harus sampaikan ke publik untuk membantu Polri meluruskan. Tapi kalau memang ada yang tidak benar itu nanti akan diluruskan. Jadi itu pertanyaan publik, pertanyaan dari publik dan spekulasi yang berkembang menjadi masukan kami untuk kami konfirmasi, Mas. Saya tidak bisa mengatakan analisa bagaimana, tetapi temuan itu, informasi itu tentu menjadi poin-poin yang akan kita lakukan untuk konfirmasi kepada dalam hari ini penyidik, karena Kompolnas nggak punya kewenangan penyidikan, tetapi Kompolnas karena sekarang dilibatkan sebagai pengawas, kita punya hak untuk menanyakan, untuk mengkonfirmasi, untuk mendalami apa yang sudah menjadi temuan dari tim penyidik. Ya kemarin sudah 5 jam di sana dan membawa barang bukti. Apa korelasi barang bukti yang diambil, kemudian apa saja itu yang akan kami dalami, Mas. Oke, Pak Wahyu, kita masuk ke posisi Baradae nih Pak. Polri mengungkapkan bahwa Baradae menembak karena membela diri dari tembakan Brigadir J. Dan saat ini statusnya saksi ya Pak ya. Dan publik ingin tahu nih Pak, apakah ada peluang semacam diskresi bagi Baradae karena posisinya menurut polisi adalah membela diri, Pak Wahyu? Salah satu yang akan dilakukan oleh penyidik adalah memeriksa saksi. Salah satunya adalah Baradae. Itu yang akan kita tanyakan, apakah betul dia membela diri, apakah dia menyalahgunakan senjata, apakah ini kan sekarang semua orang spekulasi, masih analisa, masih asumsi, masih perkiraan. Nah, justru karena kita menggunakan scientific crime investigation, maka kita harus tanya betul, kita konfirmasi, kemudian kita lakukan rekonstruksi, kemudian kita verifikasi, baru kita bisa bilang, oh memang membela diri, oh tidak. Ini kan baru cerita, baru pengakuan, dan belum ada pemeriksaan, Mas. Memang dia saksi, tapi belum diperiksa. Prosesnya tentu kalau kita mau menyatakan dia salah atau dia apakah menjalankan atau tidak, itu kan setelah kita periksa, kemudian kita lakukan rekonstruksi, kemudian kita lakukan gelar perkara. Rekonstruksi itu tujuannya untuk melakukan pencocokan penjelasannya dia. Itu kan belum dilakukan semua, Mas. Ya. Oke, baik Pak Wahyu, Polri mengungkapkan juga Baradae menembak karena membela diri dari tembakan Brigadir J. Posisi Baradae di tangga dari lantai 2, sedangkan Brigadir J di lantai 1. Nah, dari 5 tembakan Baradae, 4 tembakan mengenai Brigadir J. Sedangkan dari 7 tembakan Brigadir J, tidak ada satupun yang mengenai Baradae. Nah, polisi menjelaskan Baradae selamat karena terlindungi dinding tangga rumah. Nah, apakah Kompolnas telah mendapatkan laporan hasil olah TKP, Pak? Atau mungkin sudah ada laporan awal olah TKP ke Kompolnas? Dan seperti apa Kompolnas kira-kira menganalisis 7 tembakan gagal dan 4 dari 5 tembakan mengenai sasaran, Pak Wahyu? Secara rinci laporan resmi belum, tetapi ketika Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki ketemu Kapolres sudah ada penjelasan. Hanya ini penjelasan ini kan baru penjelasan lesan dari Kapolres. Kapolres penjelasannya dari penyidik. Nah, tentu kami sudah mendesak untuk sesegera mungkin dilakukan rekonstruksi, karena dari situ nanti akan ketahuan benar nggak informasi itu, apakah Kapolres lengkap informasinya atau ada yang kurang. Dari rekonstruksi itu akan tersusun, karena rekonstruksi kan menyusun potongan-potongan informasi itu menjadi satu rangkaian, Mas. Ya. Memang rekonstruksi bukan alat bukti, tetapi rekonstruksi merupakan sarana untuk kita memadukan rangkaian keterangan itu menjadi satu keterangan lengkap. Nah, sehingga nanti bisa intinya kita ingin ini terang benderang. Dan salah satu caranya ya rekonstruksi. Ini kan baru keterangan ibaratnya ini puzzle, Mas, potong. Itu kan harus kita rangkai itu. Nah, rangkaian itu ya rekonstruksi, karena nanti ketika sudah rekonstruksi gelar perkara, ketika gelar perkara itu ketika dia bilang oh memang dia menyalahgunakan senjata api, oh memang
dia membela diri, nanti kita lihat nanti Mas itu Mas ya. Berarti bisa dibilang Kompolnas baru menerima laporan dari Kapolres aja ya Pak ya? Ya, kami dari pertama ketika Pak Beni mau terhubungi data, kedua kemarin setelah diperiksa kami tadi pagi sudah komunikasi, kita baru informasi sepihak. Artinya informasi ini belum informasi yang matang, tetapi setidaknya ini menjadi bahan yang bisa kami olah, yang bisa kami kami analisis untuk nanti itu menjadi rangkaian dan menjadi kesimpulan yang rasional, Mas, karena yang sekarang berkembang ini kan dugaan-dugaan yang memunculkan kemudian spekulasi-spekulasi liar. Ini yang berbahaya. Karena spekulasi liar itu masing-masing dengan versinya sendiri, dengan dugaannya sendiri. Ketika nanti sudah ada pasti, tentu kita ya harus terbuka lah. Ini sekarang maunya Kapolri kan transparan dan akuntabel. Apalagi beliau punya tagline presisi, di mana di sana ada transparan, ada yang berkeadilan. Jadi penegakan berkeadilan ya ini harus kita tegakkan betul. Dan beliau juga janji juga akan secara bertahap menyampaikan kepada publik. Saya kira janji-janji Kapolri itu semangatnya kan semangat ingin ini jadi terang benderang, cepat selesai, dan publik tidak langsung bertanya-tanya. Oke, baik, menarik, kita tunggu janji-janji dari Kapolri tadi ya Pak ya. Oke Pak Wahyu, melihat aksi tembak-menembak yang mencekam tergambar kelihayan kedua pengawal Kadif Propam tersebut nih Pak. Baradae menurut polisi adalah salah satu penembak terbaik di kesatuannya, begitu juga Brigadir J salah satu penembak terbaik di kesatuannya nih. Nah, ketika yang terbaik terlibat konflik dengan yang terbaik juga nih Pak, pasti akibatnya fatal nih Pak. Dan publik juga perlu tahu nih Pak gambarannya, seperti apa kualifikasi para pengawal pimpinan Polri ini Pak. Dan apa evaluasi Kompolnas agar para yang terbaik ini tidak terlibat konflik, Pak Wahyu? Kita belum meneliti secara detail apa latar belakang dan motif. Itu kan belum sampai ke sana, Mas. Kita perlu lihat fakta-faktanya. Nah, ketika seseorang dijadikan pengawal, itu kan tidak hanya asal tunjuk. Ada seleksi, ada tes, ada proses, ada pendidikan. Artinya SOP-nya berjalan. Maka ketika SOP sudah berjalan dengan baik, tapi ternyata ada masalah, berarti kan ada miss, ada yang nggak benar. Itu yang harus didalami. Di mana salahnya? Apakah ini persoalan pribadi? Apakah ini persoalan psikologis? Karena sebagai seorang pengawal kan dia harus mentalnya kuat, harus pengambilan keputusannya jangan sampai salah dan sebagainya lah. Nah itu merupakan kunci dan saya kira ini pelajaran sangat berharga karena kebetulan kejadiannya terjadi di rumah pejabat utama bintang 2, apalagi disebut mereka itu adalah dari pasukan elitnya Polri yang punya kemampuan tinggi. Ini semua menjadi kajian-kajian dan tugas Kompolnas yang memang undang-undang mengamanahkan kita menjadikan polisi profesional dan mandiri. Itu sekarang ini kesempatan kita untuk memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin, Mas ya. Oke, baik Pak Wahyu, kita bergeser ke sosok Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Banyak desakan agar Kadif Propam nonaktif terlebih dahulu nih Pak, selama penyelidikan tim khusus Polri ini berlangsung nih. Lalu juga Menko Polhukam Mahfud MD juga memberikan statement bahwa penonaktifan Kadif Propam menunggu temuan pendahuluan tim nih Pak. Nah Pak Wahyu, kira-kira kapan temuan pendahuluan akan diumumkan oleh Polri? Lalu seperti apa pandangan Kompolnas atas permintaan nonaktif Kadif Propam ini Pak? Seperti apa Kompolnas melihat sosok Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Pak? Kalau temuan penyidikan tentu itu proses. Artinya kita nggak bisa bilang kapan karena ada logika yang dibangun, ada ketentuan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kelengkapan sebagainya. Artinya kita nggak bisa memastikan kapan, tetapi kita minta segera. Segera itu dalam arti ini memang kerja maraton seperti kemarin langsung 5 jam meriksa. Nah, artinya kita susah bicara kapan, tetapi ketika kita bicara apakah harus nonaktif, nah ini banyak masukan ke kita. Karena kan apapun Kadif Propam juga nanti akan menjadi salah satu saksi, akan diperiksa. Tetapi kewenangan menonaktifkan itu kan ada pada Kapolri, karena ini pada level pejabat utama yang ada di Wanjakti. Nah, masukan-masukan dari ini akan kita diskusikan, kita analisis, kita sampaikan ke Kapolri, karena keputusan nonaktif ada di Kapolri, Mas. Tapi Kompolnas akan memberikan masukan dengan data yang ada, dengan masukan yang ada. Prinsipnya kita tidak ingin memberikan masukan yang justru jadi kontraproduktif. Kita ingin memberikan masukan yang nanti jadi solutif.
Nah, ketika solutif itu kita kan harus matang, Mas, harus bijak, apakah bagaimana langkahnya, bagaimana peraturannya, dan bagaimana implikasinya. Itu kan harus jadi satu rangkaian yang benar-benar harus kita komprehensifkan, Mas. Nggak bisa karena emosi harus begini. Memang banyak masukan dan desakan, tapi kita juga harus lihat proporsinya. Nah, nanti ini kita sedang diskusi terus ini walaupun saya tugas di luar kota nih diskusi via WA, kadang-kadang kalau penting kemudian kita conference call sehingga langsung sehingga Pak Beni dan Bu Pungki yang nanti kemudian merumuskan untuk disampaikan ke tim yang dimana ketuanya Pak Wakapolri ini, Mas. Oke, baik Pak Wahyu, kita masuk ke isu asmara nih Pak. Menurut Polri, Brigadir J melakukan pencabulan terhadap istri Kadif Propam Polri. Namun Polri juga mengakui belum ada bukti di TKP atas upaya pencabulan Brigadir J kepada istri atasannya. Nah, seperti apa pandangan Kompolnas atas isu pencabulan dan asmara ini nih Pak? Terutama agar tidak muncul spekulasi-spekulasi liar yang berkembang di publik, Pak Wahyu. Spekulasi itu muncul kan karena publik punya asumsi. Ya. Asumsi itu tentu didasarkan pada background pemikiran dari publik, di mana tentu tiap orang berbeda-beda karena latar belakang pendidikan, latar belakang pergaulan, latar belakangnya. Ya. Nah, Kompolnas tidak mau masuk ke wilayah yang pribadi, Mas. Tetapi kita akan bicara soal fakta. Pemeriksaan nanti, kan ini saksi sudah diperiksa, nanti akan membuktikan benar atau tidak spekulasi itu. Kita kalau Kompolnas prinsipnya ketika nanti sudah ada pemeriksaan, ada data yang valid dan itu pro justisia dan bisa dipegang, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kita nggak berani spekulasi karena informasi itu benar salah kan juga masih simpang siur dan analisa yang berkembang semua orang sekarang bikin analisa, Mas. Yang masuk ke kita WA nggak tahu dari mana, tahu ada masyarakat ngirim alasan begini harusnya begini, ini begini, ya itu dengan versi masing-masing. Tapi prinsipnya kita percayalah pada penyidik dulu. Nah, nanti bagaimana kerja penyidik, bagaimana hasilnya itu yang nanti akan kita lihat. Soal isu yang berkembang ini namanya sekarang, apalagi sekarang medsos semua orang bisa berpendapat dari level apapun bisa. Jadi biarlah itu dinamika di dunia media sosial. Tapi ketika kita bicara soal fakta hukum, kita sudah nggak bisa main-main lagi, Mas. Kita harus bicara soal fakta yang otentik dengan prinsip-prinsip sesuai dengan aturan-aturan dan undang-undang yang memang melegitimasi informasi yang akan kita publikasikan. Ya. Oke, baik Pak Wahyu. Isu CCTV di TKP Mati juga mendapat perhatian publik nih Pak. Sangat teknis nih Pak sebenarnya. Memang kita harus menunggu laporan akhir dari tim khusus. Tapi di mata Kompolnas nih Pak, seperti apa menanggapi isu CCTV di TKP yang tidak aktif, bahkan sekarang muncul isu CCTV diganti. Seperti apa pandangannya Pak? Diskusi kami di internal Kompolnas itu merupakan salah satu materi yang akan kita konfirmasi. Ya. Karena ini kan CCTV itu sekarang kan bukan barang mewah, itu barang standar. Ya. Rumah tangga pun pakai CCTV. Mengapa rusak, mengapa tidak diperbaiki, itu nanti bagian dari investigasi, Mas. Ya, apakah benar diganti dan sebagainya. Ini kan juga isu kita kan belum tadi kita cek katanya belum diganti, tapi di medsos sudah berkembang ini diganti, ini alatnya rusak karena ya CCTV ini nanti kan rusaknya kapan, data terakhir apa, gambarnya itu kan bisa itu gunanya nanti ahli teknis ya, ahli teknis yang akan bicara. Dan kita nggak mau spekulasi mengenai hal itu, walaupun kalau kita bicara soal common sense, ya. Rumah pejabat kan mesti harus jangan sampai ada yang rusak, itu common sense kita. Nah, kita akan tanya mengapa kok sampai nggak diperbaiki. Nah, itu jawaban itu nanti akan menjadi bagian dari temuan-temuan ketika kita melakukan investigasi itu, Mas Tandia. Oke, baik Pak Wahyu, kita bergeser ke pengakuan keluarga mendiang Brigadir J, yaitu ayahnya Pak Samuel Huta Barat dan ibunya Rohani. Menurut Ibunda Brigadir J, keluarga merasa disekap nih Pak oleh para polisi yang mengantarkan jenazah Brigadir J. Tidak sopan, memaksa gorden rumah ditutup, melarang penggunaan HP dan merekam video. Keluarga juga mengaku WA mereka diretas oleh orang yang tidak mereka ketahui. Nah, apakah protokoler polisi ini normal Pak? Mengingat peristiwa yang sensitif atau seperti apa evaluasi Kompolnas Pak? Apa yang Mas sampaikan baru saja ini, semua data sudah masuk ke kami. Itu yang akan kami tanyakan. Mengapa kejadian itu muncul? Hal-hal yang saya kira kalau kita bicara soal
proses pemakaman dan sebagainya itu kan ada prosedur, ada etika, ada protokoler yang harus dipatuhi ya. Itu nanti akan kita tanyakan karena memang ada hal-hal yang kelihatannya kok tidak etis, kelihatannya kok seperti dibuat-buat. Nah, itu kan kita tanyakan semua. Saya belum bisa bicara kepastiannya sebelum kita tahu datanya, Mas. Tetapi itu menjadi bagian-bagian yang menjadi pertanyaan kita juga. Karena saya pribadi saja WA mengenai polisi ngepung itu di WA saya ada kalau 10 lebih Mas orang ngirim ke saya. Nah, tentu ini menjadi bagian dari kita, berarti ada publik yang atensi ketika masalah itu, dan itu akan kita tanyakan. Tapi apakah ini melanggar tidak, saya belum bisa bicara seperti itu. Hanya yang pasti informasi itu juga masuk ke kita, termasuk kiriman video itu masuk ke kita juga, dan itu semua menjadi bahan kita untuk nanti diskusi. Tentu komisioner yang lain menyampaikan yang sudah kita tunjuk Pak Beni dan Bu Pungki untuk kita nanti dikirim ke tim yang diskusi lebih intens, dan kita akan dilibatkan terus dalam perkembangan ini, Mas. Oke, baik Pak Wahyu, soal tembakan Brigadir J, ayah Brigadir J yaitu Samuel Huta Barat juga merasa heran Brigadir J adalah salah satu penembak terbaik di kesatuannya. Tapi dari 7 tembakan Brigadir J tak ada satupun yang kena nih Pak. Nah memang fakta baru akan terungkap setelah olah TKP dan masuk ke ranah hukum nih Pak. Tapi untuk saat ini, apa yang harus dilakukan kira-kira untuk Polri agar tidak ada lagi ganjalan di keluarga dan publik soal tembakan meleset Brigadir J nih Pak? Kalau untuk Polri itu kan sudah menjelaskan tidak ada yang kena. Tetapi nanti ketika ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan, ada rekonstruksi, ketahuan semua, Mas. Mengapa sampai meleset? Sekarang kita nggak bisa bilang begitu karena kan faktanya kita belum tahu. Tapi nanti ketika kita sudah rekonstruksi, karena ketika rekonstruksi itu kalau janggal kelihatan, Mas. Nah, itu yang penting. Dan tujuan kita kan membuat peristiwa ini menjadi terang benderang. Ya. Nah, sehingga sekarang pertanyaan ini tidak bisa jawab karena kita kan masih sama-sama asumsi, sama-sama kata si A, kata si B. Tapi nanti ketika rekonstruksi sudah nggak bisa lagi kata si A, B karena itu data berdasarkan hasil dari penyelidikan. Ya. Oke Pak Wahyu, karena ini menjadi isu besar nasional, Presiden juga memberikan atensi atas kasus ini Pak. Perintah Presiden jelas proses hukum harus terus dilakukan nih Pak. Dan Kapolri pun langsung bergerak membentuk tim khusus untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Kompolnas masuk ke dalam tim khusus bersama Komnas HAM dan Barreskrim juga. Nah sejauh ini apakah sudah ada update dari tim ini Pak? Informasi yang saya peroleh hari-hari ini polisi tengah melakukan olah TKP. Apakah olah TKP ini dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri atau olah TKP dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan sebagai pemangku wilayah TKP, Pak? Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dengan supervisi dari Polda dan Mabes. Baik. Artinya sepanjang itu bisa ditangani oleh Polres, tetapi ketika membutuhkan keterlibatan Polda, misalkan ahli forensik, nggak punya nih Polres, maka Mabes turun. Itulah tugas Kompolnas untuk mengawasi. Kalau ada yang artinya kemampuan atau personel dari Polres tidak ada dan tidak dilakukan, Kompolnas tentu akan bicara. Itu peran pengawasnya di situ, Mas. Karena sekarang kita kan ada di dalam, maka ketika ada yang kurang lengkap kita bisa langsung intern ke dalam. Nah, jadi kemarin yang datang dari Polres, tetapi pengamatan kita juga ada keterlibatan yang karena sampai Kabar Eskrim ikut turun langsung, Mas. Komisioner turun langsung, artinya level Mabes ikut mengawasi ini untuk lebih detail lihat apa yang dilakukan oleh tim penyidik. Ya. Oke, Pak Wahyu, Kapolri Sigit Lisio juga menegaskan dibentuknya tim khusus kasus ini disebabkan banyak isu liar dan spekulasi beredar di masyarakat. Nah, seperti apa nih Pak saran Kompolnas agar isu liar ini tidak semakin menjadi-jadi nih Pak? Saran Kompolnas kita bicara dengan scientific crime investigation. Ungkap fakta, temukan data, kemudian kalau benar ya katakan benar, kalau salah katakan salah. Nah, itu yang penting. Kapolri sudah bicara, prinsipnya adalah transparan, akuntabel. Transparan artinya kita bicara sesuai fakta, akuntabel artinya apa yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sampai muncul isu liar, berarti ada asumsi atau penilaian publik ada yang janggal. Nah, kalau janggal berarti kan nggak akuntabel. Tugas kita meluruskan. Maka kita tanya, kalau memang yang
temuan kita itu ada kesalahan, ya kita harus luruskan. Tapi kalau memang benar, ya kita harus kuatkan. Nah, itu Komponas akan pada posisi itu, artinya kita mengawal bahasanya. Kita kawal betul ini, karena ini menjadi atensi sampai Presiden punya atensi, publik ngawasi. Coba Mas perhatikan sekarang itu di medsos, hampir semua bicara soal itu, mulai yang tahu dan tidak tahu, mulai yang ahli sampai yang asal komentar, yaitu wajar. Dan kita kawal jangan sampai nanti justru apa yang nanti menjadi keputusan dari tim ini justru nanti menjadi isu liar lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi, Mas, itu ya. Oke, baik, terakhir Pak Wahyu, terkait perhatian khusus Presiden dalam kasus ini, akan seperti apa Kompolnas mengawal tugas tim khusus ini, terutama Kompolnas juga masuk dalam tim khusus. Silakan Pak Wahyu. Kompolnas itu kami ya, saya dan teman-teman komisioner dibentuk oleh Presiden, dan kami melaporkan semua kegiatan kami kepada Presiden. Kami kan bukan bawahnya Kapolri, kami ada di bawah langsung Presiden sesuai undang-undang. Karena ini ada atensi Presiden, dan kami punya tugas mengawasi Polri berdasarkan undang-undang, tentu kami juga harus menjaga integritas Polri, tapi juga integritas Kompolnas, juga komisi lain yang dilibatkan, ini Komnas HAM. Artinya kita sesuai tupoksi kita akan bicara pada proporsinya, tetapi mengawal kasus ini menjadi sangat penting karena ketika itu menjadi perhatian publik, semua orang ngawasi, Mas. Ya, kita semua orang ngawasi, kita nggak bisa main-main lagi. Apalagi ini sekarang eranya era keterbukaan, era digital, era yang semua orang bisa mengakses langsung informasi. Ya, saya kira itu yang penting bagi Kompolnas, kita mengawal, tapi kita juga harus bertanggung jawab ketika kita mengawal kasus ini. Ya. Oke, baik, terima kasih Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Bapak Albertus Wahyu Rudanto, Pak. Atas waktunya Pak Wahyu, terima kasih telah diskusi Newsmaker di sore ini. Salam sehat selalu Pak Wahyu. Terima kasih, salam sehat selalu. Oke, baik, terima kasih pemirsa Newsmaker. Demikianlah perbincangan Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.